Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bapak Arif dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada diskusi Mimbar Merdeka Sosiologi pada malam hari ini. Diskusi kali ini berjudul Pluralisme Agama dalam Keluarga, Tantangan atau Kekuatan, yang akan disampaikan oleh pemantik kita yaitu Kak Devi Melatisari. Dan perkenalkan, saya Hilwa Utimiwinia selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Kak Devi. Saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Mbak Hilwa atas pembukaannya. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Pak Arif dan yang lainnya. Saya harap di sini dalam keadaan sehat dan bahagia semua. Baik, terima kasih atas perkenalan yang sudah diwakilkan oleh Mbak Hilwa tadi. Mungkin sebelumnya saya untuk mempermudah teman-teman juga untuk menyimak, saya izin share screen ya. Oke. Baik, apa layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan malam ini saya diberi kesempatan untuk kita nanti sharing-sharing dan berdiskusi terkait topik yang nanti akan saya angkat ini, yakni pluralisme agama dalam keluarga, tantangan atau kekuatan. Sesuai dengan judulnya, mungkin teman-teman di sini sebenarnya sudah mungkin paham ya, mengenal apa itu pluralisme agama. Plural dari kata plural yang artinya keberagaman. Nah, pluralisme agama ini sebenarnya tidak hanya sebatas tentang keberagaman atau tentang plural atau katakanlah kita harus bertoleransi terhadap perbedaan agama. Namun pluralisme agama ini diartikan sebagai bagaimana cara kita untuk menerima sepenuhnya keberadaan keberagaman dari berbagai macam agama. Sebenarnya kalau berbicara tentang pluralisme sendiri itu juga tidak sebatas tentang agama. Kita tahu ada budaya, ada suku, etnis dan lainnya. Nah, sini yang menarik adalah kita membahas pluralisme agama dalam lingkup sosial kita yang paling kecil, yakni keluarga. Oke. Nah, kenapa sih perlu kita bahas terkait pluralisme agama dalam keluarga ini? Yang pertama, sebenarnya ada beberapa hal yang memang kita harus luruskan. Nah, adanya permasalahan seperti adanya mispersepsi terhadap makna pluralisme agama. Nah, mispersepsi ini seperti apa sih? Ya mungkin baru-baru ini kita juga masih mendengar isu-isu konflik agama ya, yang masih simpang siur, masih kerap terjadi di Indonesia ini, yang sebenarnya sangat disayangkan sebenarnya tentang identitas negara kita yang sebenarnya adalah negara yang plural, yang kaya akan keberagaman. Kemudian perlu diketahui juga teman-teman sekalian semuanya bahwa isu-isu pluralisme agama ini sering terlihat terdengar itu negatif. Artinya apa? Konflik adalah hal yang membawa disintegrasi atau pemicu perpecahan, permusuhan dan perselisihan. Nah, makanya pluralisme agama ini sebenarnya itu bisa memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama ada pemicu konflik dan satunya lagi adalah kebalikannya dari sisi positifnya, yakni integrasi sosial. Nah, kemudian kenapa penting pembahasan kita pada malam hari ini? Yang poin lainnya juga adalah pentingnya penanaman nilai pluralisme agama pada institusi terkecil seperti keluarga. Nah, sebelum kita terjun untuk mengenal pluralisme agama dalam lingkup luas seperti lingkup masyarakat, sebenarnya kita ini perlu untuk menanamkan makna pluralisme agama yang sebenarnya, yang sepenuhnya itu dalam lingkungan paling kecil, paling dekat dengan kita, yakni keluarga. Oke. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu
dampak dari pluralisme agama sendiri itu adalah konflik. Kita ketahui bahwa konflik itu adalah biangnya untuk perpecahan, permusuhan dan memecah belahkan segala pihak seperti masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, akhir-akhir ini kita dengar contoh konflik atau pertentangan yang terutama berkaitan dengan agama seperti persekusi, intoleransi, diskriminasi atau blasfema atau penistaan. Nah, Februari kita kilas waktu Februari ya teman-teman semuanya, kalau ada yang mungkin update atau tahu juga tentang pembubaran jemaat gereja di Lampung. Yang ini saya juga baru buka Twitter, ternyata yang membubarkan ini kan ketua RT ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, hal-hal seperti itu membuat agama lain ini tidak menemukan kebebasan ataupun keleluasan mereka untuk beribadah. Mereka tidak bisa menemukan ruang untuk beribadah, untuk melakukan ibadah mereka dengan tenang. Padahal negara kita sendiri ini dikenal dengan negara yang plural, yang toleransi, yang harusnya bisa menerima perbedaan dan menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada kasus lagi, mungkin kita kilas balik, mungkin ada yang pernah mendengar kasus siswa yang dipaksa untuk mengenakan jilbab di salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Nah, padahal sekolah tersebut yang merupakan satuan pendidikan itu adalah basisnya negeri yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk membuat aturan pengenaan atribut yang mengharuskan untuk mengenakan atribut dengan agama tertentu. Di sini masih dikatakan adalah tanda tanya besar bagi kita sebenarnya untuk apakah sebenarnya negara kita ini benar-benar paham pluralisme agama itu seperti apa. Nah, tapi di lain sisi kita mencermati pluralisme agama itu sebagai pemicu konflik, ternyata pluralisme agama itu sebenarnya adalah peluang atau pembentuk kita untuk menciptakan suatu integrasi sosial. Integrasi sosial yang disebabkan pluralisme agama itu bisa karena ada bantuan peran kultur, kearifan lokal, peran instansi, FKUB, dan tokoh masyarakat. Kalau contohnya ini mungkin seperti peran kultur atau kearifan lokal ya teman-teman sekalian, itu mungkin bisa ada di beberapa tradisi yang mungkin seperti kayak nyadran, tunduan yang masih berlaku untuk semua pemeluk. Jadi ada suatu desa setempat itu yang masih melaksanakan tradisi tersebut, yang sebenarnya kearifan lokal tersebut itu dijadikan sebagai media untuk mewujudkan pluralisme agama. Nah, tetapi dari beberapa penelitian yang membahas terkait pluralisme agama, mereka ternyata mengabaikan praktik sosial relasi umat beragama dalam keluarga. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk membahas terkait pluralisme agama yang saya lihat dengan memanfaatkan teori sosiologi, yakni teorinya Bourdieu, yakni praktik sosial. Nah, di sisi lain juga saya juga setelah saya baca-baca beberapa penelitian yang membahas pluralisme agama, ternyata masih sedikit yang memanfaatkan metode etnografi dan teori praktik sosial tadi itu. Nah, sehingga yang saya angkat topik penelitian ini yakni studi etnografi relasi umat beragama pada masyarakat Karangjuang di Balikpapan. Nah, mungkin teman-teman masih asing dengan daerah ini ya. Salah satu daerah di kota Balikpapan yang mungkin sebenarnya adalah salah satu kota yang lumayan maju lah setelah Samarinda yang ada di Kalimantan. Nah, di Balikpapan khususnya di Kelurahan Karangjuang ini saya menemukan salah satu ketertarikan saya yang membuat melihat fenomena atau wujud pluralisme agama yang diterapkan oleh keluarga, institusi sosial terkecil yakni keluarga. Apa yang saya temukan di daerah tersebut? Yang pertama, saya menemukan adanya pluralisme agama. Kemudian di Balikpapan sendiri itu mayoritas penduduknya adalah Islam.
di tempat saya meneliti juga, di lokasi saya meneliti itu juga diapit oleh beberapa, bukan beberapa, maksudnya mayoritas juga Islam, tetapi juga banyak agama-agama yang lain. Kemudian kalau di daerah Karangjong sendiri itu sebagai singkat deskripsinya lokasi ya, di sana juga banyak perantauan ya teman-teman, termasuk juga keluarga yang saya teliti ini juga ternyata perantau yang berasal dari Tanah Karo di Sumatera Utara. Nah, yang saya temukan juga ini adalah riwayat konflik pluralisme pada tahun 2011, yakni konflik SARA itu 2011, sekarang 2023, 10 tahun ke belakang. Itu menurut saya itu adalah salah satu rentan yang jauh, dan saya juga tidak mendengar lagi adanya konflik terkait pluralisme agama ini. Dari situ, dari beberapa penelitian juga ataupun dari pernyataan Gubernur Kaltim juga yang mengungkapkan bahwa di Kalimantan Timur termasuk Balikpapan ini adalah kota yang penuh dengan perdamaian. Disitulah yang membuat saya lebih menarik lagi untuk membahas terkait pluralisme agama yang ada di keluarga yang saya temukan. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa pluralisme agama itu menciptakan suatu integrasi ya. Nah, saya menemukan pada keluarga ini, saya menemukan pada 4 keluarga yang merupakan extended family. Extended family ini adalah katakanlah sebagai keluarga besar. Kan kalau kita keluarga inti terdiri dari ayah dan ibu dan anak-anaknya, sementara yang saya temukan ini, yang saya teliti ini adalah bagian dari extended family, yang dimana mereka merupakan 4 keluarga dengan satu garis keturunan yang sama, sepupu sedarah yang memiliki kakek nenek yang sama, yang komposisi agamanya adalah Kristen dan Islam. Oke. Nah, di sini saya sudah sebelumnya di awal juga saya sudah jelaskan bahwa saya memanfaatkan teori praktik sosial oleh Bourdieu, kemudian ada pendekatan pluralisme agama oleh Nitter yang nantinya yang paling cocok dengan apa yang saya lihat, apa yang saya amati, yaitu adalah pada model a substance. Oke. Nah, baik, saya sudah masuk pada intinya ya teman-teman sekalian semuanya, yakni potret keluarga plural. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai tentang pluralisme agama dalam keluarga, kita perlu tahu dulu bagaimana karakteristik ataupun gambaran terkait keluarga yang saya teliti ini, keluarga yang memiliki perbedaan agama, yang hidup berdampingan. Baik, keluarga yang saya teliti ini ada 4 kepala keluarga, ada AF, MP, KL, dan EP. Mungkin di layar juga teman-teman bisa lihat ya, kalau yang AF dan KL ini adalah keluarga yang beragama Kristen, sementara yang MP dan EP ini adalah keluarga yang Islam. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa yang AV ini merupakan keturunan yang tertua, sehingga nantinya mungkin saya akan lebih banyak mendeskripsikan atau mengeksplor terkait keluarga AV yang memang keluarga ini lebih banyak sumbangsi kepada saya terkait wujud pluralisme agama yang ada di keluarga ini. Gitu. Cuman tidak ketinggalan juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, memiliki hubungan sepupu saudara, berasal dari suku Batak Karo, sama-sama penduduk rantau. Nah, sebelumnya kakak nenek mereka itu juga sudah merantau ke Balikpapan itu sejak tahun 78 hingga 80-an, kemudian memiliki anak, dan inilah anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang meneruskan untuk tinggal di Balikpapan. Kenapa kok bisa mereka ini pindah ke Balikpapan? Gitu. Karena yaitu dari kakek nenek mereka karena alasan pekerjaan, kemudian merantau ke Balikpapan, kemudian melihat situasi dan kondisi Balikpapan yang cukup nyaman dan mudah beradaptasi, akhirnya mereka mengajak keluarga yang lain hingga mereka memiliki anak, memiliki cucu untuk tinggal di Balikpapan. Kemudian tinggalnya berdekatan. Nah, inilah suatu hal yang unik juga menurut saya, karena
mereka tinggal berdekatan hanya sebatas beda 1-2 rumah, masih dalam satu gang, satu lingkup seperti itu. Mereka tinggal berdekatan dan intensitas kegiatan sehari-hari mereka itu sangat tinggi, sehingga mereka seperti dalam satu keluarga inti gitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian berbicara tentang karakter. Ketika saya melakukan penelitian di sana dengan metode etnografi yang mengharuskan saya sudah harus menjadi partisipan atau bagian keluarga mereka, saya juga harus mendapatkan celah agar saya bisa dengan nyaman, agar saya tidak kelihatan seperti peneliti dan mereka bisa melakukan kegiatan seperti biasanya tanpa memandang ada orang asing saya ini untuk padahal meneliti mereka gitu. Nah, kemudian karakter keluarga mereka ini adalah keluarga yang moderat, open-minded dan berpendidikan. Kenapa saya katakan moderat? Karena mereka sangat terbuka teman-teman sekalian. Saya ini juga sering tinggal di rumah Pak AV ini yang kebetulan beragama Kristen. Karena kebetulan juga anaknya ada yang seumuran saya, jadi saya mendapatkan chemistry saja ketika mendapatkan kenyamanan ketika saya berinteraksi, dan beliau sangat berkenan sekali ketika saya untuk beberapa kali dan tinggal dan selalu meminta bantuan kepada keluarga AV ini. Nah, keluarga AV yang Kristen ini juga sangat terbuka teman-teman, terutama saya juga sebagai seorang orang baru yang muslim, keluarga mereka bahkan keluarga yang KL, MP dan EP juga sangat terbuka dengan saya ya sebagai orang asing sebenarnya, tapi saya merasakan sendiri bagaimana saya menemukan kehidupan dengan keluarga yang baru gitu, apalagi keluarga dengan berbeda agama gitu ya. Itu sangat terbuka, mereka tidak pernah mempermasalahkan untuk sholat di rumahnya ataupun berdoa. Ketika berdoa harus dipimpin dengan, misalnya ketika kita berkumpul semua tidak masalah, ketika harus dipimpin secara Islam, secara Kristen dan lain sebagainya. Open minded ya, yang seperti saya katakan sebelumnya adalah keterbukaan, pemikiran mereka yang terbuka, sehingga mereka sebenarnya sudah paham hidup berpluralisme agama ini adalah realita yang harus diterima dan juga tidak terlepas dari berpendidikan. Karena saya yakin ketika orang yang memiliki pendidikan yang mumpuni itu mereka pasti akan lebih memahami dan lebih menerima, lebih mudah untuk berdamai dengan keadaan. Oke. Kemudian ada pluralisme agama dalam pandangan keluarga. Nah, bagaimana keempat keluarga ini memandang pluralisme agama? Saya telah melakukan wawancara, pengamatan dan sebagainya macam metode untuk membuat mereka bisa terbuka terkait pandangan mereka terkait pluralisme agama dengan hidup berpluralis agama dengan cukup lama, bahkan ternyata orang tua mereka, kakek nenek mereka juga ternyata terbiasa dengan kehidupan yang memiliki agama yang beragam gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa pluralisme agama yang ada di keluarga mereka ini merupakan suatu anugerah yang unik yang menambah keberagaman dalam keluarga. Bahkan ada salah satu anggota keluarga itu mengatakan bahwa saya sangat bahagia ketika keluarga saya memiliki keragaman agama, karena keluarga kami jadi tidak monoton, keluarga kami menjadi kaya akan budaya, akan keragaman budaya, akan keragaman agama yang membuat mereka jadi mendapatkan insight baru, pengetahuan yang baru yang ini menjadi suatu kekuatan dalam keutuhan atau keharmonisan bahkan solidaritas dari keluarga mereka. Kemudian keluarga adalah faktor terpenting dalam kehidupan seseorang. Ketika saya tanya satu persatu anggota keluarga baik yang Islam dan Kristen, mereka sepakat mengatakan bahwa keluarga ini adalah prioritas. Keluarga ini adalah yang harus dinomorsatukan, karena sebelum mengenal dunia luar mereka kenal siapa? Ya kenal dengan keluarga, dan itulah yang harus mereka jaga. Nah, kemudian masing-masing anggota keluarga meyakini dan mengakui setiap agama mengajarkan kebaikan. Nah,
saya mendapatkan pernyataan dan ungkapan yang sangat menarik dari salah satu informan saya yang mengatakan, kebetulan ini dia Kristen. Dia mengatakan bahwa cara menyikapi keberagaman terutama untuk keluarga ataupun untuk masyarakat itu, kebetulan dia Kristen, bukan dengan cara mereka membuat orang itu menjadi Kristen, bukan mengkristenisasi, bukan mengislamisasi, tapi cara menyikapi terbaik, cara memperkenalkan Tuhan mereka kepada yang berbeda itu adalah dengan menjadi umat yang menjalankan ibadah yang baik dan benar. Artinya apa? Ketika kita bisa menerapkan ajaran agama yang kita anut dengan baik dan benar tanpa mengurus campurkan urusan agama orang lain, maka kehidupan kita akan mendapatkan sebuah kedamaian, dan kita menjadi orang itu juga tidak menyenggol kita, tidak mengurusi kita seperti itu. Nah, kemudian perbedaan agama dalam 4 keluarga ini adalah dianggap sebagai hal yang positif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mereka sangat bahagia, sangat senang bahwa keluarga mereka memiliki keberagaman agama. Karena apa? Keluarga mereka jadi tidak monoton gitu. Mereka mendapatkan pengetahuan, kemudian tidak kaget ketika keluarga yang ini merayakan ini, keluarga yang ini merayakan itu. Mereka sangat bahagia dan sangat nyaman hidup di tengah-tengah perbedaan agama. Baik. Nah, keluarga yang pluralisme agama itu tidak serta-merta agamanya berbeda, tapi kita harus tahu juga bagaimana dalamnya, bagaimana hubungan mereka. Nah, sehingga ada karakteristik atau ciri-ciri dalam pluralisme yang diperlihatkan oleh keluarga tersebut. Yang ciri pertama adalah pluralisme selalu memelihara dan menjunjung hak serta kewajiban masing-masing kelompok serta menghargai perbedaan. Nah, memelihara dan menjunjung hak. Keempat keluarga, 2 keluarga Islam dan 2 keluarga Kristen tetap menjalankan ataupun memelihara apa yang menjadi kewajiban mereka. Seperti apa? Yang Islam sholat 5 waktu, kemudian yang Kristen pergi ibadah gereja setiap hari Minggu. Bahkan di keluarga yang Kristen ini ibadah itu ternyata tidak wajib di hari Minggu. Mereka memiliki agenda-agenda lain yang biasanya memang yang biasanya memang mereka jalani sebagai ibadah mereka. Ibadah tidak mesti di gereja, ibadah bisa di rumah-rumah jemaat. Itu yang saya hal baru yang saya dapatkan di keluarga ini. Nah, kemudian dengan menjalankan kewajiban mereka sebagai umat beragama, nah mereka juga menghargai perbedaan. Maksudnya apa? Mereka tetap menghormati ketika keluarga mereka itu sedang ibadah. Intinya apa? Mengakui eksistensi bahwa keluarga mereka ini memiliki perbedaan agama seperti itu. Dan yang terpenting memang saling menghargai itu adalah hal yang terpenting untuk hidup sempurna secara pluralisme agama gitu. Nah, tetapi juga atas perbedaan agama ini mereka juga tidak mendapatkan batasan hak-hak ketika berada di satu lingkungan. Semisal keluarga Islam berada di keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen mengungkapkan bahwa ketika semua keluarga baik Islam dan Kristen berada pada satu rumah, berada di dalam satu kediaman, maka semua hak itu sama. Misalnya hak sesederhana hak untuk makan, beribadah, minum itu ketika berada di dalam satu tempat, keluarga Kristen atau keluarga Islam tidak pernah membatasi hak untuk keluarganya mereka yang berbeda agama. Nah, kemudian ciri yang kedua menunjukkan kepada wahana untuk meningkatkan kejujuran, keterbukaan, dan adil. Nah, ini yang saya tekankan sebelumnya adalah keterbukaan. Bahwa pluralisme agama itu bukan tentang keberagaman ataupun perbedaan, tapi bagaimana menerima sepenuhnya. Nah, itu harus adanya kejujuran, keterbukaan, dan adil. Artinya apa? Keluarga Kristen harus mengerti
keluarga Islam, dan keluarga Islam juga harus mengerti keluarga Kristen terkait rutinitasnya, bagaimana cara mereka beribadah, apa larangan mereka dalam agama mereka, dalam ajaran mereka, sehingga itu yang menyebabkan yang menciptakan bahwa semua keluarga, semua anggota keluarga merasa diperlakukan adil. Artinya mereka tidak ada yang berlomba-lomba untuk menonjolkan atau mengunggulkan agama mereka, agama masing-masing mereka. Nah, ini loh yang dikatakan sebagai berkompetisi dengan sehat. Artinya apa? Tidak ada satupun keluarga yang berniat untuk menghancurkan salah satu keluarganya, yang apalagi yang berbeda agama. Ini contohnya saja ya, ketika keluarga Kristen ingin minum wine ya. Biasanya di beberapa perayaan itu keluarga Kristen ini ada di rumahnya menyimpan wine. Nah, keluarga Kristen mau minum, kemudian ada keluarga Islam dan termasuk saya ya. Saya adalah orang Muslim kebetulan. Dia tidak serta-merta menyuruh untuk minum, kemudian tidak memberitahu bahwa apa yang diminum itu. Mereka juga memiliki pengetahuan sebelumnya bahwa di Muslim itu tidak diperkenankan untuk minum seperti ini. Mereka tetap meminta izin, dan misalnya juga keluarga Kristen mau pergi makan di luar untuk mengonsumsi atau makan makanan yang tidak halal. Nah, karena mereka ini rumahnya berdekatan, biasanya juga sering diajak makan bersama. Nah, keluarga Kristen akan memberikan pengertian bahwa kami mau makan yang non halal, kamu jangan ikut ya, karena ini tidak diperkenankan gini-gini. Nah, ketika ada komunikasi yang baik dan keluarga Islam juga mengerti ya, itu sangat sangat bisa diterima dan tidak ada menyinggung sama sekali gitu loh. Sama sekali tidak ada yang menyinggung dan sangat memberikan pengertian. Artinya apa? Sama keluarga itu harus jujur, terbuka, dan adil. Nah, kemudian, karena tidak menonjolkan, tidak ada yang berniat menonjolkan agama mereka, ada yang lebih unggul atau tidak. Nah, itulah posisi mereka sebagai keluarga, dan agama itu proporsional, artinya apa? Ideal. Tidak ada yang merasa di atas, tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih bagus ataupun lebih sempurna. Nah, kemudian yang terakhir adalah ciri adanya perasaan kepemilikan bersama untuk kepentingan dan diupayakan bersama. Kepemilikan bersama itu sudah jelas karena apa? Karena ikatan persaudaraan yang cukup kuat. Ada rasa persaudaraan yang cukup kuat yang membuat mereka ini sepakat dan terdorong untuk selalu rukun, selalu menciptakan kerukunan, keharmonisan dalam keutuhan keluarga. Karena apa? Keutuhan keluarga itu merupakan landasan utama, prioritas utama yang memang harus dijaga. Karena apa? Keluarga ya menurut mereka adalah di atas segalanya. Baik, kita lanjut. Oke, seperti yang saya singgung sebelumnya, saya memanfaatkan model pendekatan agama dari Paul F. Nitter, yakni model acceptance. Model acceptance itu apa, teman-teman? Adalah prinsip yang menilai seluruh agama itu memiliki nilai keselamatan atau kebenaran. Nah, yang menekankan bahwa semua agama itu pasti memiliki jalan keselamatan. Nah, apa buktinya yang ada di keluarga ini, ada di 4 keluarga ini? Pertama, tentu saja adanya hubungan persaudaraan yang erat dan rukun dalam lingkup pluralisme agama. Kemudian ada persepsi keluarga bahwa persaudaraan itu di atas agama. Sebelumnya saya sudah sering menyinggung ya bahwa keluarga ini sangat mengutamakan keluarga, karena yang hadir duluan itu menurut mereka adalah keluarga. Agama itu adalah agama itu datang belakangan, dan agama itu pengaruh luar. Jadi jangan sampai pengaruh luar seperti agama, meskipun sama-sama diyakini dan diimani, itu jangan sampai menggeser posisi keluarga yang sebelumnya itu sudah ada, sudah terbentuk sedari lama. Kemudian adanya hubungan yang berkesinambungan antara agama dan keluarga. Nah, ini juga seiring berkembangannya zaman dan kemudian keluarga ini memiliki keterbukaan dan
pendidikan yang luar biasa, mereka mengatakan bahwa agama dan keluarga ini seharusnya berjalan beriringan. Karena apa? Di agama sendiri itu kita diajarkan untuk menyayangi, kemudian hidup rukun, bertoleransi. Nah, sehingga apa? Ketika mereka menjalankan agama mereka dengan baik dan benar, maka hubungan yang baik ini mengantarkan pada apa? Rasa kekeluargaan yang membentuk suatu keharmonisan dan keutuhan dari keluarga tersebut. Nah, sehingga apa? Agama difungsikan sebagai pembentuk rasa solidaritas. Nah, karena adanya rasa kekeluargaan yang kuat, kemudian mereka menafsirkan, menjalankan agama mereka dengan baik dan benar, maka agama itu menjadi dorongan mereka, stimulus mereka untuk memupuk rasa solidaritas ini, menjaga hubungan dari keluarga ini. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut pada praktik sosial relasi umat beragama dalam keluarga. Nah, teman-teman perlu diketahui sebelumnya bahwa praktik sosial itu tidak serta-merta terjadi ya, tidak serta-merta terjadi tiba-tiba oh ini aku melakukan praktik, tidak. Praktik sosial itu adalah harus ditunjang atau didukung dengan adanya kebiasaan, modal, dan ranah. Itu adalah konsepsi dari Bourdieu yang terkenal dengan konsepsi habitus, ranah, habitus ex modal tambah ranah ya. Nah, kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu buah penanaman struktur dalam realita yang telah diresapi secara batiniah. Artinya apa? Kalau kita definisikan kebiasaan itu apa sih? Sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, apa kebiasaan yang membentuk atau mendukung praktik sosial ini? Kita bisa lihat di wujud praktik sosial relasi umat beragama dalam 4 keluarga ini. Apa saja? Nih, teman-teman bisa sambil baca ya. Saya menjelaskan secara garis umum saja. Teman-teman lebihnya bisa sambil dibaca. Pertama, membantu mempersiapkan makanan pada hari besar, saling memberi bahan makanan, menyediakan ruang waktu untuk beribadah. Nah, oke, sambil dibaca mungkin saya lebih bercerita ya teman-teman, apa yang saya temukan, kebiasaan apa yang saya lihat ketika saya berada pada lingkungan keluarga tersebut. Yang pertama adalah ketika perayaan agama itu, waktu pada saat itu saya datang itu Natal dan Tahun Baru. Ketika saya masuk rumah salah satu keluarga, dua keluarga yang saya datang ini, kebetulan saya juga bantu-bantu mereka. Itu saya kaget ketika masuk pintu rumah itu, kenapa ini semuanya pada berkerudung ya? Maksudnya banyak orang yang berkerudung padahal sedang Natalan gitu. Nah, itu kan hal yang menurut saya sangat baru ya, sangat baru untuk saya dan menjadi perhatian khusus. Kenapa ini Natal seperti Lebaran ya? Karena ini perayaan Natal, tapi kenapa tamunya juga banyak yang berkerudung? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa keluarga yang Kristen ini sangat menerima, sangat menerapkan, mewujudkan adanya pluralisme agama ini dengan baik gitu. Dan saya lihat ke dapur, lihat di kamar itu semua adalah keluarga yang Islam. Artinya apa? Mereka dengan sigap itu membantu keluarga Kristen pada saat perayaan Natal. Jadi mereka benar-benar secara naluriah, batiniah dengan niat mereka itu membantu keluarga mereka yang Kristen untuk mempersiapkan wejangan atau mempersiapkan hidangan untuk tamu, ada juga yang meladeni tamu, dan itu benar-benar membantu sedetail-detailnya. Kemudian ada juga ketika mereka misalnya pergi ibadah, khususnya yang Kristen mau pergi ke gereja, kemudian tidak punya kendaraan, alhasil minta tolong ke keluarga yang Islam. Nah, di kendaraan keluarga yang Islam itu punya di mobilnya gitu ya, ada tulisan Arabnya la ilaha illallah itu. Mereka yang keluarga Kristen pun tidak masalah, mau dibawa gereja juga tidak masalah. Mereka sangat nggak apa-apa, saya tidak mempermasalahkan. Di gereja pun, di tempat mereka ibadah juga tidak mempermasalahkan gitu. Kemudian kalau ketika tidak ada yang
tidak ada yang bisa mengantar atau tidak ada kendaraan, keluarga Islam dengan sigapnya untuk mengantarkan mereka untuk pergi ibadah, pergi ke gereja seperti itu. Nah, terus yang unik lagi yang sangat menarik untuk saya adalah ini juga saya kaget ya. Jadi ada keluarga Pak Afe itu punya anak seumuran dengan saya itu. Jadi yang keluarga Islam yang MP dan EP ini punya anak masih kecil-kecil. Nah, karena MP dan EP ini adalah keluarga bapak ibunya adalah sibuk bekerja, alhasil juga anak-anaknya mereka yang masih SD dan SMP itu sering menginap di rumah AV atau KL, tapi lebih sering ke AV itu lebih sering menginap, dan ternyata anak-anak dari AV yang Kristen ini mau membantu anak-anak dari keluarga MP dan EP yang Islam ini untuk menuntun doa-doa sehari-hari Islam. Jadi saya bingung sebenarnya. Anak dari Pak Afi yang Kristen ini hafal fasih, Al-Fatihah, An-Nas, kemudian doa tidur, kemudian menuntun adik-adiknya sepupunya mereka untuk bisa bisa melafazkan doa-doa tersebut dengan lancar tanpa saya tanya, itu nggak apa-apa di kamu tuh, kamu hafal itu dari mana? Terus dia bilang ya karena saya sekolah negeri, dia bilang sehari-hari mendengar temannya jadi terbiasa, kemudian mereka hafal. Dan saya bilang apa di agamamu tidak mempermasalahkan bahwa di agama Kristen sendiri pun dia mengatakan bahwa mengajarkan kepada orang lain tentang ajaran agama lain itu adalah salah satu bentuk berteologi sosial, karena yang dia ajarkan adalah kebaikan. Dan mungkin dia tidak mengetahui artinya, tapi karena adanya kekeluargaan dan takut sepupunya ini tidak bisa ketika di sekolah dan orang tuanya tidak ada waktu untuk membantu anaknya untuk menghafal doa-doa tersebut, alhasil sebagai saudara yang baik yang sangat dekat dengan keluarga, keluarga yang Kristen itu ketika dia mampu dia ajarkan. Itu yang membuat saya kaget dan sangat terkesima, karena kayak luar biasa sekali penerimaan pluralisme agama di keluarga ini. Nah, kemudian mengantar jemput sudah, menyediakan makanan yang bisa dimakan sama keluarga. Nah, keluarga Kristen baik keluarga KL atau AV ini sama sekali tidak pernah menyediakan atau masak makanan yang non halal. Kalaupun mereka mau makan non halal, mereka pergi keluar. Nah, artinya pemakan di luar gitu. Nah, jadi dari situ benar-benar sampai dipikirkan sedetail rupanya tuh bahwa kami tinggal itu tidak hanya sebatas orang umat Kristen, tapi ada keluarga kami yang Islam juga gitu. Nah, bahkan yang keluarga Kristen ini juga Pak Afi yang sudah saya bilang adalah keturunan yang tertua. Beliau ini menginisiasikan buka bersama, padahal beliau adalah orang Kristen, tapi beliau menginisiasi untuk buka bersama pada bulan Ramadan bersama keluarga yang Islam, diundang dan makan bersama dengan sebagaimana mestinya, seperti buka bersama seperti orang Islam sebagaimana mestinya seperti itu. Baik, itu mungkin sekilas tentang wujud kebiasaannya. Nah, kebiasaan ini teman-teman perlu diketahui kalau kebiasaan ini tidak bisa berjalan, tidak bisa terpenuhi, tidak bisa langgeng atau bertahan lama kalau tidak ada modal dan ranah. Modal ini apa teman-teman? Modal ini adalah suatu hal atau bekal yang menunjang kebiasaan. Keluarga ini yang dijadikan sebagai agen atau aktor sosial ini perlu menghimpun modal untuk apa? Untuk melanggengkan kebiasaan. Nah, modal-modal yang ditemukan ini apa teman-teman? Ada modal kultural dan sosial. Nah, modal kultural itu didapatkan dari mana teman-teman? Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian adanya latar belakang pendidikan tinggi yang membuat mereka memiliki pengetahuan tentang pluralisme agama harus disikapi seperti apa. Kemudian
adanya budaya turun-temurun yang masih terpelihara. Artinya apa? Ternyata mereka keempat keluarga ini sebelum mereka, orang tua mereka dan kakek nenek mereka ternyata juga sudah terbiasa untuk hidup berpluralisme agama. Artinya apa? Satu keluarga itu, dalam satu keluarga itu bisa berbagai macam. Oke, sebentar lagi, ya dikit lagi nih ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kemudian selain modal kultural itu juga didapatkan dari adanya peran orang tua. Bahwa peran orang tua ini sangat penting ya teman-teman semuanya untuk melanggengkan bagaimana mereka bisa menerima adanya pluralisme agama ini. Kemudian ada modal sosial juga. Nah, modal sosial ini terbentuk dari apa? Ya adanya hubungan yang baik yang telah terbina, hubungan dari keempat keluarga tersebut. Ya, adanya hubungan kekeluargaan dan toleransi yang berjalan baik. Nah, kemudian modal ini sebagai bekal penunjang habitus juga tidak akan sempurna tanpa adanya ranah. Ranah ini adalah ruang gerak untuk berkompetisi atau menghimpun modal. Yakni ranahnya apa? Ya ranahnya sudah jelas adalah keluarga. Baik, yang terakhir. Nah, faktor pendukung ya. Ini faktor pendukung ini juga penting ya teman-teman sekalian. Bagaimana praktik sosial relasi ini bisa berjalan dengan baik itu karena ada apa? Yang pertama ada keterbukaan dan penerimaan. Nah, keterbukaan didapat dari mana? Kita bisa lihat dari respon para keluarga, keempat keluarga. Respon keempat keluarga mengenai adanya pluralisme agama ini seperti apa? Ya mereka berprinsip bahwa keluarga itu di atas segalanya. Kemudian memiliki komitmen untuk saling menjalankan agama masing-masing. Artinya apa? Mereka mengungkapkan bahwa semua agama itu mengajarkan keteraturan dan keselamatan. Artinya ketika mereka menjalankan agama mereka dengan baik dan benar, maka hubungan yang lain-lain itu juga turut berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ada penerimaan. Penerimaan itu sudah jelas ya karena pluralisme itu saya bilang tadi bukan sekedar keberagaman atau perbedaan, tapi tentang bagaimana kita menerima sepenuhnya. Nah, penerimaan inilah yang menjadi bentuk solidaritas di antara empat keluarga tersebut. Nah, dari mana bentuk solidaritas dari mereka itu? Ya tadi ada bertoleransi antar sesama keluarga, kemudian saling berkomitmen, dan kadang-kala juga mereka berdiskusi dan bermusyawarah dengan sehat terkait isu-isu agama. Mereka kemudian merefleksi bersama dan sehingga itulah yang mereka jaga agar terhindar dari guncangan atau hal-hal yang bisa menyinggung antar keluarga yang berbeda agama. Oke. Mungkin sekian dari pemaparan yang saya uraikan ini, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Devi atas pemaparan materi yang menarik terkait toleransi dalam pluralisme agama. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, dipersilahkan ya. Halo. Adakah yang ingin bertanya?
Atau Kak Emil dan Kak Atma ingin memberikan saran untuk Kak Devi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terkait saran ya, dari pengalaman saya waktu sidang itu, saya izin men-share poin-poin apa saja sih yang perlu ada saat sidang itu ya. Mungkin terkait latar belakang ya. Nah, itu kalau terkait latar belakang, pengalaman saya itu dalam memaparkan latar belakang itu kalau bisa itu langsung menjurus dari inti topik permasalahan sehingga tidak perlu adanya apa ya kayak hal yang terlalu bertele-tele gitu ya. Terus untuk terkait data pendukung. Nah, kalau bisa itu kita bisa memaparkan data-data yang bisa mendukung terkait topik permasalahan kita. Gitu. Terus untuk terkait teori ya, teori yang kita gunakan dalam menganalisis permasalahan itu, kalau bisa itu kita paparkan seluas mungkin, sedalam mungkin gitu ya, gitu. Itu sih, sekian share pengalaman dalam sidang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emil atas sarannya. Bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya Kak Atma mungkin ingin menambahkan atau sama saja? Kalau soal pengalaman sidang udah kayak Emil tadi ya, cuman yang perlu diperhatikan juga kita harus apa ya, lebih memahami naskah kita. Maksudnya naskah skripsi itu kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada bagian yang mungkin, eee, kurang kurang apa ya, kurang bagus atau mungkin penulisannya kurang seperti apa, itu kalau bisa sebelum sidang tuh kita udah tahu, "Oh, tulisanku ini yang lemah tuh di bagian ini." Soalnya saya kemarin tuh pas sidang, karena bagian atau di apa ya, di bagian metodologi saya kemarin tuh agak kurang inilah, kurang baik, jadi yang banyak dibahas itu di bagian metodologi. Jadi mungkin nanti sebelum sidang, Saudari Devi bisa membaca ulang naskahnya mungkin untuk mengetahui, oh yang kurang itu di bagian ini, supaya nanti ketika sidang, ketika dibahas itu udah siap, jadi udah tahu, oh titik lemah dari naskahku itu di bagian ini. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik, Kak Atma, terima kasih banyak atas saran-sarannya. Untuk yang lain atau ingin bertanya tentang materi pluralisme agama dalam lingkup keluarga, atau cukup jelas, sangat jelas? Waktu masih banyak, 7 menit lagi. Atau saya yang bertanya aja deh. Biasanya Adis tanya itu. Oh, siapa Pak? Agis. Mari kita cari. Adistia Eka. Boleh. Bukannya belum ingin bertanya ya. Ya, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Ya, mungkin saya bertanya dikit sih Kak. Mungkin kan tadi di keluarganya itu apa ya bentuk sosialisasi orang tua ke anaknya itu gimana ya terkait pluralitas itu ke anak-anaknya gitu. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih ya Adis atas pertanyaannya. Oh iya, ini mungkin tadi saya sempat tertinggal ya terkait yang ada peran orang tua dalam mensosialisasikan kepada anak-anaknya tentang pemahaman pluralisme agama. Oke, saya waktu itu juga pasti bertanya dan mengharapkan bagaimana
para orang tua ini dalam memperkenalkan pluralisme agama kepada anak-anaknya. Yang pertama mereka adalah dari diri orang tuanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya anak itu kan ketika di sekolah sudah diajarkan ya tentang terutama di mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila itu kan pasti dia diajarkan terkait bagaimana kita bertoleransi terhadap perbedaan. Nah, kalau dari orang tua sendiri, karena kan juga kita bahasnya keluarga ya, bagaimana mereka cara menanamkannya? Yang pertama adalah memang memperkenalkan kepada anak-anak mereka bahwa di keluarga mereka ini adalah ada perbedaan yang secara agama yang hadir di keluarganya. Nah, mungkin kalau dari kan saya juga tanya ya ke yang keluarga Islam ini kebetulan juga anak-anaknya masih kecil ya, masih ukuran SD. Mungkin kalau SMP sudah mulai mengerti. Yang masih kecil, yang masih SD ataupun yang masih belum sekolah ini bagaimana cara mereka memperkenalkan terkait adanya keberagaman itu. Ya orang tuanya pun menjelaskan bahwa anak-anak kami sih sejauh ini belum pernah bertanya terkait apa sih perbedaan, kenapa sih kita berbeda itu enggak, cuma ketika melihat melihat sendiri gitu, misalnya paham kayak secara rekaman mereka melihat saudara mereka misalnya yang Natal, oh mereka Natal itu untuk orang yang Kristen, kemudian yang yang Islam Lebaran seperti mereka, karena tapi sebenarnya gini loh, kenapa mereka tidak memberikan effort atau usaha yang lebih terkait memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang agama, karena mereka kan telah hidup sudah berbeda dan hampir tidak ada perbedaan itu maksudnya seperti apa? Ketika mereka Lebaran, keluarga Kristen turut datang. Ketika keluarga Kristen yang Natal, mereka juga turut datang. Itu kan hampir tidak ada perbedaan. Tapi orang-orang tuanya mereka itu tetap mengajarkan bahwa kita harus menghargai perbedaan, harus bertoleransi. Siapapun temanmu, keluargamu yang berbeda, agama, suku, itu tidak boleh menjadi bahan olokan atau bahan yang memicu perselisihan. Justru itu dengan kamu berteman atau dengan kamu berkeluarga, maksudnya diperkenalkan dengan kita berteman atau berkeluarga dengan orang yang berbeda itu, kita bisa menambah kekayaan kita, maksudnya kita jadi tahu, ya itu tadi mendapatkan insight baru. Itu untuk peran orang tua ya. Jadi kalau secara garis besarnya seperti ini. Orang tua mengajarkan untuk bertoleransi, kemudian terbantu juga karena sekolah, kemudian mereka melihat sendiri bahwa oh ini keluargaku Islam, oh ini keluargaku Kristen. Maksudnya dengan bantuan sekolah dan pemahaman kepada orang tua dari anaknya itu juga sudah diperkenalkan sedini mungkin gitu, bahwa kita itu berbeda, cuman perbedaan ini tidak boleh dijadikan bahan olokan, tetapi sebagai bahan pemersatu gitu. Itu sih. Dan juga ini kalau saya yang dapatkan juga bagaimana cara memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang menyikapi perbedaan itu dengan ya mereka itu kan lebih dominan untuk mencontoh orang tuanya, misalnya orang tuanya berteman dengan orang yang misalnya keluarganya Kristen, orang tuanya berteman dengan yang Islam, itu anak itu kan bisa melihat gitu, oh orang tuaku berteman dengan ini berarti nggak apa-apa, nggak ada pembatas di antara kita gitu terkait agama, mungkin seperti itu. Bagaimana Dista Eka? Apakah sudah jelas atau mau bertanya lagi? Jelas Kak, terima kasih Kak Devi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan kesimpulan ya.
Pentingnya menerapkan pluralisme agama dalam lingkup keluarga sehingga pluralisme tidak hanya menciptakan konflik tetapi menciptakan integrasi. Dengan cara apa? Yaitu saling menghargai, mensyukuri, saling menjaga, walaupun berbeda agama tapi tetap merasa satu gitu. Mengupayakan kepentingan bersama. Jadi walaupun agamanya beda-beda, nggak saling mempertahankan mana yang lebih penting seperti itu. Terus memelihara hak kewajiban masing-masing dan tidak mengagungkan agama masing-masing. Lebih baik melakukan kewajiban dan hak sesuai agama masing-masing. Seperti itu. Baik, diskusi malam hari ini telah berakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa bentar.